Ini benar-benar Allah itu maha besar. Ya, ini pada detik terakhir ada toksikologi lagi. Jadi kemarin itu malam ngomong-ngomong dari salah satu adik istri saya punya suster tuh, dia moto si Mirna. Jadi ini waktu saya tunjukin pertama, yang mukanya putih itu baru datang. Nih, kita tunjukkan ya. Baru datang. Ini saat pertama datang. Nah, ini red cherry yang dicariin semua toksikologi, ternyata nongol nih, tuh. Kita tunjukkan sebelum dimandiin. gambar Mirna sebelum dimandikan jenazahnya. Kita tunjukkan ke kamera. Red cherry-nya keluar tuh. Itu apa nggak bukti tuh? Ini sudah, wah yakin sudah. Ini maksud Pak Edi adalah Komplit sudah. Mirna dibunuh cyanida. Oke, maksud Pak Edi adalah ini tuh untuk mengcounter pertanyaan dari kuasa hukum bahwa Ini sudah bukti, udah fakta, udah. Itu red cherry-nya yang dicariin semua toksikologi. Ternyata sebelum dimandiin di Darmais itu saya kan sibuk ngurusin jenazah untuk penguburan segala. Ada yang moto, dia nggak sadar ngomong-ngomong denger di TV bahwa itu ada red cherry yang ini bukan. Dilihat, bener. Sebelum dimandiin di foto, buat kenang-kenangan katanya. Di foto, nah ini dia merahnya. Jadi kalau di HP lebih jelas itu. Jadi dia kemarin HP-nya juga siap mau disita. yang di kita adalah sudah dicetak juga tampak tadi sudah ditunjukkan ke kamera. Pak Edi, selain red cherry yang ditanyakan juga oleh kuasa hukum adalah mengenai cairan lambung yang diambil sekitar 70 menit setelah pukul 18.30, artinya sekitar pukul 19.40, yang ternyata ini dari hasil yang dimasukkan dalam visum et repertum hanya 0,1 sianidanya. Anda punya jawaban soal itu? Ada 2 tube kecil gitu. Kan saya udah jelas ini pengadilan. 1 pipet. Saya waktu itu, seingat saya kasih kanit sersenya di Polsek Tanah Abang itu 1 tube, 1 pipet. Nah sekarang kalau tubanya hilang ya, masa saya yang diomelin? Saya udah kasih semua itu paginya aja dikasih tahu bahwa itu bersianida. Nah yang satu lagi, saya kirim ke Jerman, yang ke Singapura saya cerita mengandung sianida. Itu loh masalahnya. Makanya saya gemes. Wah ini udah nggak salah, anak saya diracun kan gitu. Kalau menurut ahli Prof. Beng Ong kemarin dinyatakan bahwa seharusnya kalau dengan ciri-ciri yang dilihat di CCTV, reaksi Mirna seperti itu minimal, betul. Kita perlihatkan, itu minimal 1000 mg per liter seperti itu. Karena terlalu kecil 0,1, Pak Edi. Gini ya, kalau Mirna diracun bagaimana? Saya sebagai ayahnya nih punya naluri. Itu yang Pak Teo tuh, buka deh di Google, itu di YouTube. Theo ahli kimia, itu omongan dia kok, saya pikir-pikir persis itu kejadiannya kayak gitu kali. Mirna itu diracunnya begitu, jadi adanya sianida itu di sedotan. Karena kan barista ngomong, waktu itu masih keadaannya bagus gitu, tapi disedot, waktu Mirna nyedot gitu langsung mati, yang lain kan enggak. Karena isi dari sianidanya sendiri di dalam minuman itu sudah hanya yang melebernya aja. Maksud Pak Edi, jadi sianidanya dimasukkan ke dalam selang sedotan itu. Jadi yang disedot oleh Mirna adalah justru cairan sianidanya, sebagian masuk ke dalam kopi. Maksudnya seperti itu? Ya, di Australia ini banyak yang kayak botol itu saya unjukin tuh. Botol kayak gini itu. Maksudnya sianidanya dijual seperti itu? Bukan, botol kayak gini nih buat masukin sianida, sedotan, serok, masuk semua ada itu sianida segini di sedotan. Karena bagian atasnya. Dulu, ya setelah itu kan dicemplungin ke gelasnya, cep. Gitu kan. Nah, jadi yang ada di bawah kan melebar ke gelas, jadi warnanya kunyit. Tapi sebagian yang pekat ada di atas kan. Disedot sama Mirna, ngomong detik itu, makanya mulutnya hitam. Terus yang dicariin oleh ahli toksikologi semuanya ini warnanya red cherry. Nanti saya mau minta Pak Hakim untuk bertemu, ditunjukkan ini gitu loh kepada si bengong-bengong itu, bener gak nih red cherry yang dia cariin tuh ini ternyata ada. Ini baru tadi malam kok, ini Tuhan itu bisa kasih tahu seperti ini. Allah itu maha besar. Tadi siapa yang dapat fotonya? Jadi adik istri saya punya suster, dia moto-moto buat kenang-kenangan gitu. Dia kan baik tuh sama suster itu. Jadi foto. Dia mau bersaksi kok.